Halo rekan pejuang CSN. Nah, pada video kali ini kita akan mengupas tuntas mengenai pengumuman nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pada tahun 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB Republik Indonesia. Jadi, simak videonya. Baik rekan-rekan, seperti di depan layar rekan-rekan, ini merupakan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Menpan RB dengan nomor 651 tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023. Nah, pertanyaan rekan pasti apakah pengumuman ini resmi atau tidak? Nah, jadi agar tidak banyak pertanyaan mengenai hal tersebut, mari kita cek di website dari Menpan RB. Nah, caranya yaitu yang pertama kita bisa mengcopy teks ini yaitu jdih.menpan.go.id. Nah, setelah kita mengcopy, kita bisa mempastenya di mesin pencarian. Baik rekan, ini merupakan tampilan dari website JDH Pan RB. Jadi kita scroll ke bawah ya rekan. Scroll ke bawah, kemudian klik lihat semua. Nah, setelah itu kita klik keputusan menteri. Nah, jika sudah melihat tampilan seperti ini, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini ya rekan, keputusan Menteri nomor 651 tahun 2023. Untuk nomornya sudah sesuai ya rekan dengan di surat keputusannya yaitu 651 tahun 2023. Kemudian ini kita cek detail. Oke, sudah sesuai. Nah, sudah sesuai ya rekan? Semuanya sudah resmi. Jadi, keputusan dari nilai ambang batas ini sudah resmi, rekan. Tidak ada email-email hoax. Nah, jika rekan ingin mengunduhnya, bisa klik unduh di sini. Nah, kembali ke topik ya, rekan. Untuk sekarang kita pelajari apa saja sih hal-hal yang perlu kita ketahui mengenai nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar atau SKD pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023. Oke rekan, nah untuk di bagian ini, bagian pertama, yang dimana seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023 meliputi 3 tes yang sudah rekan-rekan ketahui. Yang pertama, tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian yang kedua, tes intelijensia umum atau TIU, dan 3, tes karakteristik pribadi atau TKP. Jadi untuk tes ini tidak ada perubahan ya rekan, jadi sama dengan rekrutmen tahun 2021. Nah, untuk yang kedua yaitu materi SKD-nya. Materi SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, ya yang dimaksud adalah diktum pertama yang ini ya rekan, yang ini. Untuk materinya meliputi yang pertama TWK, yang di mana terdapat beberapa materi, yaitu yang pertama ada nasionalisme, kemudian integritas, kemudian bela negara, pilar negara, serta bahasa negara atau bahasa Indonesia. Nah, seperti itu ya rekan untuk materi TWK. Dan sekali lagi isinya sama dari rekrutmen tahun 2021.
Kemudian yang kedua yaitu tes intelijensia umum atau TIU, di mana dibagi menjadi 3 materi secara besar, yaitu di mana ada kemampuan verbal yang meliputi analogi, silogisme, dan analitis. Kemudian yang kedua ada kemampuan numerik, yaitu berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita. Kemudian yang ketiga ada kemampuan figural yang meliputi analogi, ketidaksamaan, dan serial. Sekali lagi, untuk materi TIU ini sama dengan rekrutmen tahun 2021. Kemudian kita mengarah ke tes karakteristik pribadi atau TKP, yang dimana terdapat 6 materi utama, yaitu pelayanan publik, kemudian jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan yaitu SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit. Jadi, rekan melaksanakan tes SKD itu waktunya 100 menit. Kemudian, durasi waktu pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga seperti yang di atas, yaitu dikecualikan, ingat ya rekan, dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Dan waktu untuk formasi untuk penyandang disabilitas itu berdurasi waktu 130 menit. Nah, kemudian untuk jumlah soal keseluruhan SKD sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 110 soal dengan rincian TWK terdiri dari 30 butir soal, kemudian TIU terdiri dari 35 butir soal, dan TKP terdiri dari 45 butir soal. Nah, seperti itu ya rekan. Jadi jumlah untuk tes SKD ini terdapat 110 soal. Kemudian, pembobotan nilai untuk materi soal SKD sebagaimana tersebut pada diktum pertama, yaitu untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Jadi, jika rekan tidak mengetahui jawaban di bagian TIU dan TWK, usahakan diisi saja ya rekan. Kemungkinan bisa rekan mengacak jawaban, tapi kemungkinan akan benar karena di tes SKD tidak ada nilai minus 1 jika salah atau tidak menjawab. Kemudian bagian kedua yaitu untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta tidak menjawab bernilai 0. Nah, untuk di TKP juga usahakan dijawab semuanya. Jadi untuk nilai SKD ini, kalau bisa, kalau rekan tidak ada mengetahui salah satu soal atau salah satu jawaban, itu diisi ya rekan. Nah, untuk nilai maksimal yang bisa kita dapatkan dalam seleksi SKD sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama adalah 550 poin ya rekan, dengan rincian 150 untuk TWK, kemudian 175 untuk TIU, dan 225 untuk TKP. Jadi nilai ini diperoleh untuk peserta seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023 berlaku sampai dengan seleksi pengadaan pegawai negeri sipil 1 periode berikutnya. Jadi nilai ini berlaku di seleksi selanjutnya ya rekan, karena jika rekan lolos 3 kali formasi, maka nilai SKD ini akan terus digunakan sebagai acuan bisa lolos di perankingan akhir. Nah, kemudian berapa sih nilai minimal yang bisa kita dapatkan untuk lolos di seleksi SKD? Jadi, untuk penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-11 yaitu 65 untuk TWK, 80 untuk TIU,
dan 166 untuk DKP. Jadi nilai inilah yang bisa rekan sebagai acuan bahwa nilai ini merupakan nilai minimal agar rekan bisa lolos passing grade dalam seleksi kompetensi dasar. Nah, untuk nilai ambang batas di SKD itu dikecualikan bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus ya rekan, seperti putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau kamlot, kemudian diaspora, kemudian penyandang disabilitas, dan putra atau putri wilayah Papua. Yang dimana penetapan nilai ambang batas bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus yaitu nilai kumulatif SKD paling rendah 311 dan nilai TIU paling rendah 85. Jadi seperti itu ya rekan, karena ada perbedaan untuk kebutuhan khusus sama kebutuhan umum. Nah, seperti itu ya rekan, penjelasan mengenai nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pada tahun 2023. Isinya sama dengan rekrutmen pada tahun 2021 ya rekan. Jadi, dari sekarang rekan persiapkan diri rekan masing-masing agar bisa mendapatkan nilai SKD yang maksimal dan lolos CPNS pada tahun 2023. Akhir kata saya tutup dengan semangat berjuang CSN.